Oke, halo, apa kabar? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Jumpa lagi dengan saya Agit Widianto di Training Internal Leader Training. Kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana cara mengutilisasi yang namanya sosial media marketing. Nah, saya berharap rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Adapun di kegiatan kali ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama itu terkait yang namanya pengertian sosial media marketing. Yang kedua terkait mengenal digital marketing. Yang ketiga sosial media marketing. Dan yang keempat adalah strategi digital marketing. Sebelum kita masuk secara detail kepada yang namanya materi, saya akan menyajikan 2 video pembuka agar mindset kita terbuka, wawasan kita terbuka terkait transformasi digital dan mengapa kita harus bisa menggunakan sosial media maupun digital marketing. Kita sudah beralih ke zaman yang namanya digitalisasi atau transformasi digital. Meskipun kita harus tetap menggunakan 2 metode, yaitu human touch dan teknologi. Kita memanfaatkan teknologi untuk mempermudah kinerja kita, dan kita menggunakan human touch dengan men-touch langsung customer kita, sehingga customer itu menjadi lebih percaya terhadap pelayanan kita. Kita akan tonton video ini. Video ini disponsori oleh Microsoft, atau video ini saya ambil dari Microsoft terkait perkembangan digitalisasi atau transformasi digital. Cekibrot video ini karena video ini sangat menarik. Kita tonton video berikut ini. Oke. Dari video tadi kita mendapatkan informasi dari Microsoft, yaitu di saat ini teknologi itu menjadi bagian daripada kehidupan kita, bukan lagi menjadi kebutuhan, tapi sudah bagian daripada kehidupan kita. Kita semuanya pasti mengenal yang namanya e-commerce, kita mengenal yang namanya sosial media, kita mengenal yang namanya web. Itu semua sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, yang mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus memanfaatkannya. Dan pemerintah, saya ambil videonya juga dari Jawa Barat, video di Jawa Barat, itu sudah menggunakan yang namanya digitalisasi. Seperti apa video digitalisasi dari Diskominfo Jawa Barat, dan manfaat apa yang bisa diambil dari video ini, kita simak bareng-bareng. Pandemi COVID-19 telah mempercepat tren digitalisasi di berbagai negara. Teknologi digital bantu tekan penularan virus sambil tetap bantu aktivitas tetap berjalan. Saat normal baru dimulai, aktivitas perlu berjalan dengan tetap menjaga jarak fisik antar sesama. Ternyata pandemi menjadi stimulus bagi masyarakat untuk lebih menggunakan teknologi dalam kegiatan sehari-hari. Tren teknologi apa saja yang berkembang di masa pandemi? Belanja online, pesan antar makanan, dan kebutuhan pokok. Banyak dari kamu pasti menghabiskan berjam-jam setiap hari selama karantina untuk mengisi keranjang belanja di marketplace favorit atau sibuk mencari voucher potongan setengah harga untuk delivery makan siang. Belanja online dan pesan antar makanan saat pandemi menjadi favorit banyak orang. Sekitar 301.000 UMKM beralih ke digital selama pandemi, dengan potensi 171 juta pengguna internet.
Survei mengatakan 70% warga Indonesia juga lebih memilih untuk belanja online selama pandemi. Sistem pembayaran digital. Virus mungkin saja menempel di uang tunai. Maka saat AKB dimulai, pembayaran digital tanpa kontak, seperti kartu atau dompet elektronik, adalah metode pembayaran yang direkomendasikan. Pembayaran digital memungkinkan orang untuk melakukan pembayaran barang, layanan, dan tagihan dengan lebih cepat dan minim kontak fisik. Sepanjang PSBB bulan April lalu, Bank Indonesia mencatat kenaikan transaksi uang digital atau uang elektronik mencapai 64,48%. Teknologi penunjang kerja remote. Saat instansi pemerintahan dan swasta mengikuti anjuran work from home, bekerja jarak jauh memanfaatkan teknologi seperti ruang rapat virtual, penyimpanan berbasis cloud, aplikasi manajemen proyek, dan bahkan teknologi pengenal wajah yang memungkinkan seseorang untuk tampil di depan latar belakang virtual untuk menjaga privasi rumah. WhatsApp melaporkan adanya peningkatan pengguna hingga 40% selama pandemi berlangsung. Aplikasi telekonferensi Zoom juga melaporkan peningkatan pendapatan sebesar 85% hanya dalam waktu 3 bulan, yakni mencapai 166 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,7 triliun rupiah. Inovasi belajar jarak jauh. Pada pertengahan April, 191 negara mengumumkan penutupan sekolah dan universitas, yang berdampak pada 1,57 miliar pelajar. Banyak lembaga pendidikan mulai menawarkan kursus online untuk memastikan pendidikan tidak terganggu selama karantina. Guru dan siswa juga dituntut menggunakan teknologi digital untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti telekonferensi. Selain itu, teknologi virtual tour dan augmented reality juga populer di pendidikan non-formal. Tapi ada kekhawatiran bahwa teknologi bisa memperlebar kesenjangan antar siswa karena perbedaan tingkat literasi digital dan kepemilikan fasilitas. Telehealth. Rumah sakit jadi tempat yang paling rentan dalam penularan virus di tengah pandemi. Teknologi telehealth memfasilitasi layanan kesehatan jarak jauh, seperti konsultasi dokter lewat aplikasi dan diagnosis otomatis dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI. Biasanya, AI akan mengajukan pertanyaan untuk mendeteksi kemungkinan gejala dan memberikan saran. Apakah kita perlu ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, atau istirahat dan makan sehat saja sudah cukup? Digital Entertainment. Sementara beberapa tempat hiburan ditutup dan berbagai acara ditunda, orang-orang perlu hiburan untuk menghilangkan rasa bosan selama karantina. Lagi-lagi, internet menyelamatkan kita. Platform video on demand telah menjadi bagian dari kehidupan karantina kita. Netflix memperoleh 15,8 juta pelanggan baru sepanjang periode Januari hingga Maret 2020. Sedangkan YouTube mengalami kenaikan sekitar 20% dari setiap menit streaming. Pada minggu pertama April, Nielsen menghitung 32 miliar menit waktu streaming YouTube. Sedang tahun sebelumnya hanya merekam 15 miliar menit pada minggu yang sama. Robot dan drones. Selama pandemi, robot telah digunakan untuk melakukan disinfektan area publik atau mengirimkan makanan kepada mereka yang sedang karantina. Sekarang, drone bisa membawa anjing berjalan-jalan di sore hari atau mengirim barang. Korea Selatan misalnya, mempunyai inovasi melayani konsumen dengan menggunakan robot sebagai inisiatif cegah kontak antara pegawai dengan konsumen di kafe yang mulai buka saat normal baru. Teknologi di sektor publik. Saat pandemi meluas di seluruh belahan dunia, masing-masing pemerintah mengambil langkah cepat untuk memanfaatkan teknologi dalam menangani COVID-19 di negaranya. Di Jawa Barat, kita punya Picobar, sistem terintegrasi yang memungkinkan pemerintah dapat melakukan diseminasi informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penanganan COVID-19 yang tepat. Dengan bantuan teknologi digital, pemerintah secara transparan dapat menyajikan data,
melakukan pemetaan kasus, pendataan bantuan sosial, meningkatkan efektivitas tes masif, dan mendengar aspirasi masyarakat secara efektif. Ternyata, pandemi telah mendorong beberapa kemajuan di bidang teknologi. Proses digitalisasi di berbagai sektor dipaksa untuk beradaptasi. Dan kita bergantung padanya saat pandemi. Oke, itulah seputar yang namanya transformasi digital di pemerintahan. Ternyata banyak ya pemanfaatan teknologi itu di semua sektor, tidak hanya di pemerintahan, di sektor retail yang notabene makanan, kemudian pembelian baju maupun telehealthy yaitu kesehatan, semua sudah berbasis teknologi. Tapi contohnya saja seperti yang namanya telehealthy, tetap kita menggunakan yang namanya offline sebagai salah satu medianya. Apakah harus di rumah sakit atau cukup beristirahat saja di rumah? Gitu. Seperti kita berjualan yang namanya di unit truk gitu. Apakah harus bertemu dengan customer ataupun transaksi via virtual? Bisa gitu. Nah, inilah yang harus kita lebih mengenal bagaimana pemanfaatan dunia digital atau transformasi digital untuk meningkatkan produktivitas kita. Lagi-lagi, kata kuncinya adalah human touch dan teknologi. Human touch dan teknologi. Memanfaatkan teknologi yang akan memudahkan kita sebagai manusia untuk yang namanya bertransaksi atau berhubungan. Gitu. Nah, lalu apa sih yang akan dibahas terkait pengertian digital marketing? Ini adalah pengertian. Digital marketing adalah upaya pemasaran produk dengan menggunakan media digital dan jaringan internet. Ini saya ambil dari Wikipedia, yaitu pemasaran digital. Lalu, apa sih manfaatnya terkait yang namanya digital? Manfaatnya adalah, yang pertama, ketika kita menggunakan yang namanya digitalisasi atau berbasis digital, media sosial, web, dan segala macamnya yang berhubungan dengan internet, kita akan dapat terhubung. Pertamanya terhubung, kata kuncinya. Maksudnya apa? Kita dapat melayani customer dimanapun, kapanpun, bahkan bisa dilakukan secara otomatis, misalnya dengan chatbot atau sekedar form pemesanan otomatis, gitu ya. Bayangkan teman-teman, beberapa dari salesman juga sudah memanfaatkan yang namanya auto chat di WhatsApp. Ketika ada customer yang WhatsApp atau rekan yang WhatsApp ataupun ada chat masuk, ya kan, tapi teman-teman tidak mampu untuk membalasnya secara langsung, teman-teman menggunakan yaitu auto chat box. Mohon maaf, saya sedang A, B, C, D, E, nanti saya akan hubungi kembali. Itu secara otomatis langsung bisa menggunakan WhatsApp. Beberapa rekan-rekan salesman sudah memanfaatkan hal itu, gitu ya kan, secara otomatis. Itu yaitu terhubung kapanpun, dimanapun. Dan yang kedua adalah terkait database, yaitu dengan digital marketing memungkinkan kita mengakses berbagai data, mulai dari behavior atau kebiasaan dari customer maupun demografi. Maksudnya demografi di sini apa? Yaitu dari segmentasi pria atau wanita, usia berapa, kemudian lokasinya di daerah mana, hobinya apa, kesukaannya apa, kemudian dari segi segmentasinya seperti apa, itu bisa kita lihat, gitu ya kan, menggunakan database, memanfaatkan digital ini, gitu. Lalu yang ketiga apa? Efektif. Dengan adanya analisa data, maka strategi yang akan digunakan akan menjadi lebih efektif. Ketika teman-teman menggunakan sosial media marketing maupun digital marketing, teman-teman bisa menganalisa secara detail. Contohnya seperti apa, Pak? Ya kan, ketika teman-teman sudah melakukan tapi dirasa belum efektif, teman-teman akan mendapatkan data. Siapa yang visit, kemudian namanya, bukan nama ya, tapi semacam data usia berapa, di daerah mana, di wilayah mana yang melakukan visit ke yang namanya web teman-teman semua, maupun ke sosial media teman-teman semua. Lalu di jam berapa mereka akan
visit atau masuk ke yang namanya sosial media maupun web teman-teman semua. Yang keempat itu adalah efisien. Dengan menggunakan digital marketing akan mengurangi biaya untuk promosi maupun terbentur masalah jarak gitu. Ini adalah empat manfaat dari penggunaan digital marketing. Lagi-lagi, digital marketing itu luas, bagaikan samudra. Nah, untuk membuat digital marketing itu lebih fokus, maka di sesi ini saya akan membahas terkait sosial media marketing. Soalnya kalau kita berbicara digital marketing itu luas. Kita kerucutkan terlebih dahulu aja ke sosial media marketing. Nah, seperti apa? Kita akan bahas. Ini terkait keunggulan sosial media marketingnya. Yang pertama adalah pasar yang jauh lebih luas, kemudian biaya promosi yang lebih murah, kemudahan akses dan target market yang jelas dan mudah dianalisa. Gitu. Kenapa mudah dianalisa? Karena sudah berdasarkan yang namanya AI. Lalu terkait yang namanya konsep digital marketing atau sosial media marketing. Ya, ada lima di sini. Yang pertama terkait digital device. Perangkat yang teman-teman gunakan. Apakah smartphone, tablet, komputer, smartwatch, TV, atau perangkat game. Biasanya yang teman-teman gunakan adalah terkait smartphone, tablet maupun komputer gitu ya. Selain itu, ketika teman-teman sudah tahu device apa yang teman-teman gunakan, kita beralih yang namanya platform. Platformnya terkait apa? Media sosial kah? E-commerce kah? Marketplace kah? Online shop kah? Atau web? Gitu. Kita akan fokus di sini berfokus kepada yang namanya sosial media. Lagi-lagi karena digital marketing itu luas. Ya kan, ada sosial media, e-commerce, marketplace, online shop maupun yang namanya web, gitu ya. Nah, lalu dari sini sudah kita kerucutkan yaitu menggunakan media sosial atau sosial media marketing. Kita beralih lagi, digital medianya. Apa yang akan kita gunakan softwarenya untuk kita melakukan pemasaran? Apakah via email, apakah via chat atau SMS, ataukah pop-up, SEO, atau SMS blast. Itu media digitalnya atau soft filenya atau softwarenya gitu ya. Softwarenya apa sih atau aplikasinya apa sih? Digital media berhubungan dengan aplikasi yang teman-teman gunakan gitu ya. Aplikasi yang teman-teman gunakan. Kita harus memahami ini semua. Kemudian yang keempat adalah digital data. Ketika teman-teman sudah menggunakan aplikasinya, teman-teman menganalisa terkait dari result atau hasil yang teman-teman gunakan setelah memanfaatkan yang namanya sosial media marketing. Gitu. Kemudian digital teknologi, AI, IoT maupun cloud. Biasanya ketika teman-teman menggunakan digital media atau digital platform, sudah masuk ke yang namanya, saya akan coret di sini, karena kita seperti training biasa, saya akan coret di sini, ini, cloud. Data teman-teman dapat tersimpan dengan rapi di yang namanya cloud atau penyimpanan digital. Gitu. Kalau dulu masih catat yang pakai buku, tapi sekarang sudah berbasis cloud atau awan. Kalau dulu masih menggunakan yang namanya flash disk, sekarang bisa langsung masuk ke yang namanya awan, gitu, atau sistem server, gitu ya. Oke. Kemudian, bagaimana sih tingkat dari yang namanya kemajuan potensi media sosial atau digital marketing maupun sosial media marketing. Ini ada satu video berdasarkan analisa yang diperoleh dari CNBC. Kita cek video ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.
Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan naik lebih dari 3 kali lipat dari 40 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 133 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia optimistis mampu menyongsong target ekonomi digital di 2025. Lalu sudah siapkan infrastruktur dan sumber daya manusia kita untuk menyongsong hal tersebut? Berikut liputannya. Pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi yang diproyeksikan tumbuh di atas 5%, malah anjlok di bawah 5%. Namun pandemi semakin mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi digital RI. Di era pandemi COVID-19 saat ini, transaksi ekonomi digital RI diprediksi tembus 448 triliun rupiah. Data yang dirilis Menko Perekonomian, masyarakat yang bertransaksi di e-commerce telah naik mencapai 36 triliun rupiah atau naik 26% dari rata-rata bulanan. Presiden Joko Widodo pun mendorong transformasi ekonomi digital. Di Indonesia, potensi ekonomi digital diperkirakan mencapai 133 miliar US dollar di tahun 2025. Namun, tantangan transformasi digital masih sangat banyak. Pertama, banyak jenis usaha lama yang tutup. Banyak jenis pekerjaan lama yang tutup. Sekitar 56% pekerjaan di 5 negara ASEAN terancam hilang akibat otomatisasi. Menurut Jokowi, sumber daya manusia RI adalah kunci utama untuk menyambut era 4.0 itu. Untuk itu, dunia pendidikan pun terus beradaptasi sesuai kebutuhan zaman. Sekolah menengah, kejuruan, dan vokasi disiapkan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai. Dengan apa yang akan kita kembangkan, kebutuhan-kebutuhan di masa yang datang. Misalnya saja ternyata kebutuhan di masa yang akan datang ada tentang artificial intelijen, artificial virtual intelligence dan lain-lain, animasi dan lain-lain. Itu kita buka kompetensi kalian yang sesuai dengan itu. Apakah masing-masing provinsi kemudian lebih difokuskan? Kita berharap nantinya setiap provinsi itu di setiap bidang itu ada. Lewat Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya Yogyakarta ini salah satunya. Para guru dari seluruh Indonesia dilatih dan diberikan keterampilan baru seperti kelas multimedia, animasi 3D, desain grafis, hingga digital processing. Itu skala prioritas itu adalah industri kreatif ya. Industri kreatif yang sedang tren saat ini adalah desain komunikasi visual yang meliputi beberapa paket pelatihan tadi. Kemudian yang booming juga ini adalah animasi gitu. Banyak animator dari Indonesia yang sekarang ini mendapat peluang untuk bekerja, untuk berkreasi, melaksanakan kegiatan atau bekerja di bidang animasi ini. Dan menurut informasi dari asosiasi ya dari AINAGI itu animator kita itu sebenarnya sangat jago dan jumlahnya masih sangat kurang dibanding dengan kebutuhan pasar saat ini. Jika para guru-guru di sini berhasil menularkan ilmu yang didapat, diyakini Indonesia mampu menguasai pasar multimedia ke depannya. Penyelarasan kurikulum pendidikan dengan perkembangan zaman adalah sebuah keharusan. Jika tidak, SDM Indonesia hanya akan menjadi penonton di tengah tingginya potensi ekonomi digital Indonesia. Eko Priwandani, CNBC Indonesia. Oke ya, dari video tadi juga menginspirasi kita bahwa ke depan ekonomi digital itu tumbuh cukup pesat daripada yang konvensional. Semua sedikit demi sedikit masa ownership gitu ya kan sudah beralih ke yang namanya keturunan kedua gitu ya kan. Anak-anak muda sudah dituntut sama bapaknya si pengusaha yang awalnya tadinya pengusaha, si orang tuanya turun ke anaknya. Dan ketika anaknya mencari sebuah kendaraan yang notabene komersial vehicle ya kan, itu mau nggak mau mereka akan mencari terlebih dahulu ke yang namanya digital. Kenapa? Karena nyari salesman cukup susah ya kalau di komersial ya, kecuali teman-teman canvassing gitu, langsung datang door to door. Tapi ada beberapa kategori generasi yang notabene malas untuk didatengin. Mereka akan lebih aktif mencari di media sosial maupun di digital gitu. Makanya sedikit demi sedikit
ekonomi digital itu bertumbuh gitu, benar-benar tumbuh gitu. Sekarang masalahnya mau atau tidak kita memanfaatkan yang namanya digitalisasi. Mau nggak kita mempermudah pekerjaan kita dengan menggunakan yang namanya digital gitu. Bukan berarti konvensional itu ditinggalkan, tidak, tapi kita tetap memanfaatkan yang namanya digitalisasi untuk memberikan kemudahan kita dalam mendapatkan customer potensial, ya. Lalu kita akan membahas macam-macam terkait digital marketing.